Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Febri Dwi Syahputra, NIM 260, dan saya Trimulyo Kurniawan, NIM 270, dan terakhir ada Larastiti Sari Ajeng, NIM 272. Kami akan membawakan materi yang bertema memahami peran politik Muhammadiyah dalam kaca perpolitikan di Indonesia. Jadi sejarah, peran dan fungsi politik Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai civil society dengan basis agama yang bergerak pada ranah sosial keagamaan memiliki peran aktif dalam upaya membangun bangsa. Perannya sebagai organisasi kemasyarakatan tidak hanya fokus pada ranah sosial keagamaan saja, namun mencakup segala aspek kehidupan termasuk aspek politik. Fungsi politik Muhammadiyah dijelaskan dalam Khitah dan Pasar 2002. Muhammadiyah Nun Syamsuddin mengkategorisasikan politik Muhammadiyah sebagai politik alokatif, yaitu pola gerakan dengan cara mendistribusikan substansi nilai-nilai Islami ke dalam proses politik sebagai dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dengan selalu aktif dan responsif dalam mempengaruhi dan memantau jalannya proses kebijakan dan kepemerintahan, baik secara kelembagaan maupun melalui elit-elit Muhammadiyah itu sendiri. Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian yang harus selalu dimotivasi, dijiwai dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu, diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalin kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah dituntut untuk terlihat aktif dalam proses kehidupan sosial politik bangsa. Keterlibatan aktif tersebut merupakan keseharusan sejarah. Bagaimanapun Muhammadiyah telah berpartisipasi aktif jauh sebelum Indonesia merdeka. Peran sosiopolitiknya ditunggu banyak pihak, khususnya dalam membangun moral dan etik politik. Tugas Muhammadiyah dengan konsep kadernya tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan politik Indonesia yang beradab, bermoral, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Muhammadiyah harus mengembangkan gagasan politik yang prospektif bagi konstruksi Indonesia yang beradab serta kader yang memiliki visi kemanusiaan, keindonesiaan, dan kebangsaan. Gerakan politik yang dilakukan Muhammadiyah sebenarnya adalah gerakan moral, bukan sebagai gerakan politik yang bersifat praktis, dukung-mendukung, meminta jabatan, bahkan menyebabkan Muhammadiyah menjadi basis massa terhadap suatu golongan, kelompok atau partai politik tertentu. Sebagai gerakan dakwah, sudah seharusnya bagi warga Muhammadiyah melakukan kegiatan yang berfokus bagi pengembangan keislaman dan kegiatan sosial, dan tidak harus sibuk mengurusi masalah politik yang bersifat pragmatis. Baik, selanjutnya yakni pandangan politik Muhammadiyah. Pandangan politik Muhammadiyah terbagi menjadi 5. Yang pertama, menguatnya partisipasi politik warga Muhammadiyah sejak era reformasi, terutama setiap kali berlangsungnya momentum politik elektoral, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, wakil presiden maupun pilkada. Di satu sisi, ledakan partisipasi politik warga Muhammadiyah merupakan wujud komitmen kebangsaan organisasi ini. Selain itu, partisipasi politik
juga berguna untuk mengasah kembali kepekaan politik warga Muhammadiyah yang terlumpuhkan selama era Orde Baru. Kedua, kelahiran partai-partai politik baru sejak awal era reformasi hingga pemilu 2019 telah diakui cukup mengimbas ke dalam tubuh Muhammadiyah, terutama partai-partai politik yang dibidangi oleh para mantan elit aktivis Muhammadiyah. Lahirnya keberagaman partai politik tersebut, baik yang berasas Islam, terbuka maupun sekuler, menimbulkan perdebatan teologis yang cukup marak di Muhammadiyah. Hal ini tentu menurut Muhammadiyah memberi jawaban bagaimana sesungguhnya umat Islam dan warga Muhammadiyah harus berpolitik di tengah realitas sosial politik yang majemuk di Indonesia. Ketiga, pandangan mengenai politik memunculkan dua kecenderungan yang kontras. Sebagai warga Muhammadiyah mencoba untuk konsisten dan memahami dan menerapkan kitab Muhammadiyah, sehingga cenderung menganggap politik ini adalah bagian dari persoalan keduniaan yang penuh kepentingan pragmatis. Hal ini tentu berbenturan dengan sebagian warga Muhammadiyah lain yang terlibat aktif dalam politik kekuasaan dan yang memandang perjuangan politik adalah bagian dari jihad keagamaan yang menentukan apakah seseorang tergolong kaum muslim atau kaum kafir. Karena itu Muhammadiyah dituntut untuk meluruskan pemahaman tentang politik agar warga Muhammadiyah tidak terjebak pada pandangan yang keliru dalam memahami dan menyikapi politik. Yang keempat, independensi politik Muhammadiyah. Sebagai hasil dari keputusan kitab perjuangan Muhammadiyah yang semakin terancam tidak saja dari partai-partai politik tetapi juga dari ketakutan politik lain. Sebagian warga Muhammadiyah yang terlibat dalam politik kekuasaan telah dengan sengaja menempatkan struktur organisasi dan amal usaha Muhammadiyah sebagai basis mobilisasi pemenangan dalam politik elektoral. Bahkan lebih jauh lagi, sebagian dari mereka telah menempatkan tokoh-tokoh yang memiliki kualifikasi yang memadai baik dalam aspek keulamaan dan intelektualitas sebagai imam dan panutan dalam mengambil keputusan-keputusan politik. Karena itu perlu dirumuskan konsep baru tentang netralitas yang sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga Muhammadiyah dapat memainkan peran-peran politik baru dalam kancah nasional serta memiliki kewibawaan dan pengaruh yang diperhitungkan. Yang terakhir, yang kelima, yakni mengenai artikulasi dan fungsi politik Muhammadiyah. Dinamika politik Islam kontemporer diwarnai dengan munculnya gerakan-gerakan baru yang sangat artikulatif di luar partai-partai politik dan wadah politik formal lain. Selanjutnya, pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Terdapat 6, yakni yang pertama, warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis atau masa bodoh dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif dengan prinsip-prinsip etika akhlak Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kedua, beberapa prinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dan sejujur-jujurnya dan bersungguh-sungguh, dan prinsip-prinsip lain yang maslahat insan dan islah. Yang ketiga, berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan islah serta ihsan kepada sesama, dan jangan mengobarkan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit. Yang keempat, para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri, uswah hasanah yang jujur, benar, dan adil, serta menjauhkan diri dari perilaku yang kotor, membawa fitnah, fasad, atau kerusakan, dan hanya mementingkan diri sendiri. Yang kelima, berpolitik dengan
kesalehan, sikap positif, dan memiliki cita-cita bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dan fungsi amar ma'ruf dan nahi mungkar yang tersistem dalam suatu kesatuan imamah yang kokoh. Yang terakhir, menggalang silaturahmi dan ukhuwah antar politisi dan kekuatan politik yang digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa. Landasan artikulasi politik. 1. Warga Muhammadiyah harus aktif berpartisipasi politik dan tidak boleh bersikap apolitis. Harus diakui bahwa kita perjuangan Muhammadiyah yang menegaskan tentang netralitas politik memang bukan tanpa pengaruh negatif bagi warga Muhammadiyah sendiri. Dalam perkembangannya timbul kecenderungan di sebagian warga Muhammadiyah untuk bersikap negatif terhadap politik, bersikap apolitik, serta memandang politik bukan sebagian bagi dari keniscayaan bagi umat Islam. Gejala alergi politik seperti ini tampaknya merupakan akibat dari pemahaman dan pemaknaan atas kita perjuangan Muhammadiyah secara verbalistik bahwa kita berarti menjauh dari dunia politik sepenuhnya. Yang kedua, warga Muhammadiyah harus mengedepankan etika dan melakukan aktivitas politik. Kebebasan untuk menentukan hak politik sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Perjuangan Muhammadiyah seharusnya dilaksanakan secara bertanggung jawab, rasional, kritis, dan yang senantiasa dibingkai, dimotivasi, dan dijiwai oleh nilai-nilai luhur, agama, dan moral yang utama. Karena itu, warga Muhammadiyah yang aktif dalam politik harus mengedepankan tanggung jawab, amanah, akhlak mulia, keteladanan, serta perdamaian. 3. Muhammadiyah dalam melakukan aktivitas politik harus berorientasi pada kepentingan umum, bukan kepentingan diri sendiri dan golongan. Para politisi Muhammadiyah tidak boleh mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok yang sempit, termasuk kepentingan persyarikatan sendiri. Muhammadiyah harus mengorientasikan visi politiknya pada terwujudnya kesejahteraan rakyat dan terciptanya tatanan politik yang demokratis. Para politisi Muhammadiyah tidak boleh menjadikan politik hanya sekedar mata pencaharian. 4. Artikulasi politik warga Muhammadiyah harus menunjukkan sikap politik moderat. Aspirasi politik eksklusif sangat tidak menguntungkan bagi masa depan politik Islam di Indonesia karena akan memancing munculnya reaksi dari kalangan nasionalis dan non-Islam, sehingga dapat memicu bangkitnya sentimen politik aliran di Indonesia yang sebenarnya telah mengalami proses mencair sejak paruh kedua era Orde Baru. Hal ini tidak sesuai dengan situasi keragaman sosial budaya dan keagamaan masyarakat, juga sangat memungkinkan akan menimbulkan ketegangan-ketegangan baru antar pendukung religio politik di Indonesia. Selanjutnya, target pencapaian Muhammadiyah dalam bidang politik. Yang pertama, meningkatkan pemberdayaan, pembinaan, pengembangan, dan pendidikan politik. Muhammadiyah telah melakukannya melalui angkatan-angkatan mudanya yang terhimpun dalam organisasi otonom atau ortom seperti Ikatan Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Nasyidul Asyiyah, dan Pemuda Muhammadiyah. Fida Afif, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, menjelaskan bahwa proses eleksi kepemimpinan dalam IPM mulai dari proses musyawarah, penyampaian aspirasi, memilih pemimpin, penempatan jabatan, dan lain-lain, kesemuanya merupakan proses pembelajaran bagi angkatan muda IPM untuk berpolitik dan berdemokrasi. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi kebangsaan terhadap persoalan aktual dan isu-isu kontemporer kebangsaan. Muhammadiyah dalam menindaklanjuti isu-isu politik dan kebijakan publik kontemporer, misalnya ketika menindaklanjuti paham Syiah yang gencar dibicarakan pada tahun 2012, yaitu dengan mengadakan diskusi publik dengan tema dialog antar mazhab, konstruksi relasi Sunni Syiah di Indonesia, dan mengadakan diskusi publik tentang partai politik dan korupsi, akar persoalan dan pemecahannya.
Tujuannya adalah untuk memberikan sumbangan bagi pemecahan masalah korupsi partai politik tanah air, serta membuka wawasan dan ruang diskusi terhadap masyarakat umum mengenai praktik politik kartel yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, memperkuat jaringan, komunikasi, dan hubungan antar organisasi serta lembaga pemerintahan. Hikah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam salah satu poinnya menjelaskan bahwa pentingnya menjalin hubungan dan kerjasama kepada pihak manapun guna untuk membangun bangsa yang lebih baik. Di sini usaha Muhammadiyah dalam menguatkan jaringan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan, yaitu dengan mengembangkan jaringan dan jalinan sinergis antara kader dan saling simpati. 4. Meningkatkan fungsi advokasi berupa aksi dan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat. Politik Muhammadiyah bergerak pada wilayah sosial kemanusiaan dan menentang segala penyimpangan yang ditimbulkan oleh kekuasaan. Sebagai gerakan moral, kepentingan politik Muhammadiyah adalah agar pemerintahan berjalan lurus, berorientasi kepentingan rakyat, dan mampu memberantas segala tindak yang dapat merugikan negara. Sebaliknya, jika terjadi kekuasaan yang jauh dari prinsip keadilan, tidak serius memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka Muhammadiyah sebagai interest group tidak segan-segan akan mengambil sikap responsif dan kritisnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.